Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran digital, yaitu tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi dari Ibu dosen Ibu Husnul Khotimah. Nama saya adalah Ali Albustom, kelas A13. Di dalam latar belakang yang eh, kita sampaikan di dalam sebuah materi pembelajaran digital bahwa kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi memang akan selalu berbesar dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Keadaan demikian tidak bisa kita hindari kalau kita sebagai seorang pendidik. Kita juga bukan berarti kita harus menolak untuk merespon keadaan ini, melainkan kita harus kreatif dan inovatif dalam menggunakan teknologi agar pembelajaran tidak lagi monoton dan hanya mempertahankan kebiasaan mengajar secara tradisional, terutama optimalisasi pemanfaatan ICT untuk pembelajaran abad ke-21 menjadi sangat mendesak untuk dikembangkan. Menurut Sutrisno, bahwa perkembangan teknologi perangkat komputer beserta koneksinya di era globalisasi ini akan mampu mengantarkan peserta didik belajar secara cepat dan akurat. Karena apabila dapat dimanfaatkan secara benar dan tepat, untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Mengapa demikian? Karena hal ini bahwa pengembangan pembelajaran berbasis TIK ini akan memiliki banyak keunggulan, di antaranya yaitu bahwa bahan materi pelajaran menjadi lebih mudah diakses dari manapun, lebih menarik, lebih murah biayanya, dan lebih menghemat waktu belajar peserta didik. Pokok materi dalam pembelajaran digital ini, yang pertama yang kita akan jelaskan, yang pertama adalah konsep dan prinsip pembelajaran digital. Yang kedua, ragam pembelajaran digital. Yang ketiga adalah pembelajaran digital dan dalam praktek pembelajaran di kelas. Pertama adalah dari materi ini kita akan pelajari tentang konsep dan prinsip pembelajaran digital. Di dalam konsep dan prinsip pembelajaran digital, bahwa kita harus tahu bahwa penerapan digital dalam proses pendidikan belajar kita sejak awal eh, sistem pendidikan diketahui bahwa berimplikasi pada lebih solidnya pengorganisasian pembelajaran karena disebabkan pembelajaran digital yang digabung dengan pembelajaran di kelas ini telah membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang menyeluruh tentang konsep-konsep yang bersifat lebih teknis. Nah, kita akan pelajari dari yang pertama adalah pengertian pembelajaran digital dan yang kedua adalah prinsip penerapan pembelajaran digital. Pengertian pembelajaran digital eh, bahwa kita ketahui di era digital ini eh, yang begitu tumbuh, semakin banyak peserta didik yang perlahan tapi pasti bergerak menuju digital online atau digital online course di hampir setiap bidang. Selain pembelajaran digital, melibatkan media peserta didik yang banyak fleksibilitas memungkinkan mereka untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan kecepatan mereka sendiri tanpa khawatir tentang jadwal atau scheduling. Karena di dalam pengertian ini juga kita bahwa mengetahui bahwa pembelajaran digital ini pada hakikatnya melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar dan sering juga kita sebut sebagai teknologi enhanced learning atau e-learning. Nah, pengertian ini juga menurut William bahwa di dalam pengertian pembelajaran digital ini meliputi aspek perangkat keras atau infrastruktur berupa perangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data
baik berupa teks, pesan, grafis, video maupun audio. Dan kita dapat menyimpulkan dari yang pengertian tentang pembelajaran digital ini bahwa pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik yang menekankan instruksi menantang dan menarik, umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi penuh mereka. Dan berikut keuntungan dari pembelajaran digital ini bahwa eh, keuntungannya itu adalah media yang menyenangkan sehingga menimbulkan ketertarikan pembelajar pada program-program digital. Dengan demikian, pembelajaran digital mencakup banyak aspek, alat, dan aplikasi yang berbeda untuk mendukung dan memberdayakan pendidik dan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran digital merupakan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang menggunakan peranan internet atau teknologi digital, baik itu dalam persiapan, pelaksanaan, apalagi penilaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik, guru, dan orang tua peserta didik. Berikutnya adalah prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital yang terdapat di dalam konsep tadi yang dikatakan di dalam konsep dan prinsip pembelajaran digital, yaitu prinsip yang pertama adalah eh, yang pertama personalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi digital telah masuk jauh ke dalam semua aspek kehidupan kita. Hampir tidak ada layanan yang tidak tersentuh oleh digitalisasi. Semua orang yang terbiasa menggunakan platform pembelajaran digital dapat secara mudah menyebutkan manfaat, ya, terutama di dalam personalisasi ini, di mana setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama. Demikian pula dengan level pencapaian pembelajaran dan juga kecepatan belajarnya. Jadi, oleh karena itu, pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah partisipasi aktif peserta didik, di mana pembelajaran digital harus mengedepankan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran mereka sendiri, baik melalui permainan, permainan apa namanya, permainan edukatif atau simulasi virtual, di mana platform pembelajaran ini digital itu berpotensi untuk membantu mencapai tujuan ini. Yang ketiga adalah aksesabilitas. Aksesibilitas ini di mana platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir bahwa dalam prinsip penerapan pembelajaran digital ini adalah penilaian. Kita harus melihat pemantauan dan umpan balik berkelanjutan, di mana bagian penting dari pembelajaran digital ini adalah implikasinya adalah mengevaluasi yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Dengan demikian, platform pembelajaran digital ini dikembangkan atau diterapkan dengan memastikan dilakukannya analisis kekuatan dan kelemahan peserta didik. Dan di sini juga ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh pengajar. Karena kita sebagai pengajar juga harus melihat pengembangan pembelajaran digital ini yang dapat juga kita pahami. Yang pertama, bahwa pengajar itu harus lebih aktif terlibat dengan proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik. Yang kedua, pengajar juga harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk mengumpulkan ide-ide mereka tentang apa yang harus tercakup dalam pembelajaran atau pembelajaran digital. Ketiga, bahwa pengajar juga harus akrab dengan bidang-bidang utama persoalan yang diajarkan agar relevan. Dan yang selanjutnya adalah pengajar juga harus mempunyai ide yang baik yang menjadi keunggulan serta setiap pembelajaran dalam keseluruhan perencanaan eh, kurikulum, informasi, dan aktivitas keterampilan yang tercakup dalam struktur tertentu. Dan kita juga di sini dapat menyimpulkan bahwa di dalam prinsip ini bahwa kita itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjalin kerjasama antara pengajar dengan perancang pembelajar dan pengajar lain.
serta administrator sebagai anggota tim pengembang pembelajaran. Karena pengajar itu memerlukan wawasan yang luas tentang program untuk semua tingkatan. Dengan demikian dapat dilihat mata pelajaran mana yang perlu ditambah, diubah, atau diperbaharui. Peserta didik dalam lingkungan akademik digital harus dapat berpikir secara kritis, tidak semata-mata mengingat informasi, melainkan juga dapat menerapkan pengetahuan mereka dengan situasi-situasi baru. Itu kesimpulan dari tentang konsep dan prinsipnya. Nah, sekarang adalah pemanfaatan belajar digital. Ya, bahwa bahwa kita harus mengetahui bahwa pemanfaatan pembelajaran digital yang dapat kita meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran. Jika pengajar atau pendidik menggunakan dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran digital, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai berikut. Pertama, kita harus mengaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline. Ketika seorang dapat menghubungkan apa yang dipelajari di kelas dengan apa yang dia dipelajari secara online melalui pembelajaran digital, maka koneksi tersebut akan mampu meningkatkan tingkat pemahamannya dan membantu mereka konsep teknik dengan mudah. Yang kedua, mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan atau sebuah materi. Jika pengetahuan tidak diterapkan secara praktis, maka menjejalkan banyak teori dapat menjadi membosankan dan tidak produktif. Jadi oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui dan menguasai aplikasi praktis dan topik yang sedang dipelajari. Yang ketiga, ya kita adalah umpan balik, mendapatkan umpan balik, di mana yang umpan balik ini adalah sebagai analisis kemajuan sebuah pembelajaran digital yang dilengkapi dengan penilaian dan tes dapat membantu juga untuk peserta didik dalam menilai pengetahuan mereka dan melacak kemajuan belajar mereka. Yang keempat, kita dapat mengaktifkan keterlibatan sosial atau social engagement. Salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama peserta di peserta didik di web. Ya, mereka dapat bekerja sama, mengumpulkan sumber daya berbelajar secara kolaboratif, belajar bersama menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu juga ada fitur-fitur ini juga melibatkan pembelajaran kelompok dengan intensitas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah belajar itu melalui pendekatan kecampuran atau mix of approach atau penelitian menunjukkan bahwa program campuran atau yang sering juga disebut dengan eh, blended learning yang dirancang secara khusus cenderung mampu meningkatkan daya ingat pengetahuan dan keterampilan peserta didik, di mana kelas-kelas pembelajaran itu digital dapat pula dilengkapi dengan pembelajaran selain seperti video, podcast, dan bahkan multimedia untuk meningkatkan capaian peserta didik. Menurut Kenji Kitao, minimal ada tiga potensi, di mana potensi ini berfungsi atau fungsi pembelajaran digital dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah potensi alat komunikasi. Jadi kita ketahui bahwa kayak kita sekarang contohnya di media sosial, email, ya WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya, itu sebuah potensi alat komunikasi ketika forum chatting atau maupun mailing list itu sebagai potensi kita sebagai alat komunikasi. Yang kedua adalah potensi juga sebagai potensi akses informasi. Ya, sebagai ini juga di mana pembelajaran digital memungkinkan peserta didik dalam mengakses berbagai informasi yang terkait dengan konten yang sedang dipelajarinya. Misalnya perkembangan ekonomi, sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang disajikan secara bersumber dari berbagai sumber gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah potensi sebagai pendidikan dan pembelajaran. Perkembangan teknologi pembelajaran di digital yang sangat pesat dan merambah di apa namanya seluruh dunia itu telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi dan ahli untuk berbagai kepentingan di mana dilakukannya mengembangkan perangkat-perangkat lunak, program aplikasi yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya materi yang selanjutnya adalah tentang ragam pembelajaran digital. Eh, bahwa kita ketahui
di dalam teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sekarang di masa yang akan datang, termasuk di dalam bidang pendidikan, di mana perkembangan teknologi informasi ini, eh, teknologi informasi dan komunikasi ini di dalam dunia pendidikan telah memicu apa namanya kecenderungan pergeseran dari pembelajaran konvensional secara tatap muka ke arah pembelajaran digital yang dapat diakses dengan media seperti komputer tanpa dibatasi jarak, tempat, waktu, oleh siapapun yang memerlukannya. Apalagi dengan masuknya pengaruh globalisasi di ini, pendidikan akan lebih bersifat terbuka dan dua arah beragam serta terkait pada produktivitas kerja yang kompetitif. Contoh aplikasi penunjang pembelajaran digital di sini bahwa kita akan menyajikan beberapa contoh-contoh aplikasi yang berangkat dari pembelajaran digital. Pertama adalah mobile learning, di mana kita ketahui bahwa mobile learning ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Dan kita sebut adalah bahwa mobile learning ini adalah pembelajaran apapun yang terjadi ketika peserta didik eh, tidak di lokasi yang tetap gitu dan telah ditentukan, atau belajar yang terjadi ketika peserta didik mengambil keuntungan dari kesempatan belajar yang ditawarkan oleh teknologi mobile. Contohnya kita eh, di dalam mobile learning ini ada menurut Rexler bahwa ada 6 kategori di dalam mobile learning ini. Pertama adalah teknologi driven mobile learning, di mana teknologi spesifik ini adalah akademik menunjukkan teknik kemungkinan pembelajaran, ada juga miniatur portable learning, ada kelas pembelajar terhubung, ada informal pepersonalisasi terkoneksi mobile learning, ada dukungan pelatihan personal, dan yang terakhir adalah remote mobile learning. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh ini juga. Yang kedua adalah media sosial. Di dalam contoh aplikasi penerapan pembelajaran digital itu adalah media sosial. Ini yang sering kita lakukan, ya. Istilah media sosial itu tentu saja bukan sesuatu yang asing didengar, gitu kan ya. Dimana bahwa media sosial ini kita juga dapat berkomunikasi seperti contohnya kita menyampaikan informasi seperti Twitter, Facebook, Instagram sebagai apa namanya situs share yang harus kita pelajari, merajai situs media sosial untuk chatting bisa menggunakan Facebook chat, Line, apalah macam-macam ya Yahoo dan Messenger atau yang lainnya juga. Nah, selanjutnya yang kita lakukan dalam contoh aplikasi penerapan pembelajaran digital itu adalah pembelajaran berbasis permainan atau game based learning yang kita berfokus pada penggunaan permainan bukan untuk menghibur, tapi untuk tujuan pembelajaran. Itu yang ketiga. Yang keempat, contoh aplikasi penerapan pembelajaran digital itu adalah pembelajaran elektronik berbasis awan atau cloud yang merupakan konsep yang sedang ramai digunakan pada saat ini, di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya jaringan server, media, penyimpanan aplikasi, dan servis secara bersama-sama. Kesimpulan dari bahan sini adalah pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik. Umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi penuh. Pada mereka, pada dasarnya, pembelajaran digital ini diterapkan dengan menggunakan beberapa prinsip, yakni personalisasi, partisipasi aktif peserta didik, aksesibilitas, dan penilaian dalam memanfaatkan pembelajaran digital. Setidaknya ada tiga potensi fungsi yang tadi yang kita katakan, ada alat komunikasi, mengakses informasi, dan pendidikan atau pembelajaran. Di mana ketika kita mempelajari pembelajaran digital ini, kita juga harus hati-hati juga untuk mengembangkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada di pembelajaran digital, karena di sisi lain ada positif dan ada negatifnya juga.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak karena sudah menyimak walaupun, banyak kekurangannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.